Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh sekelompok pendaki Gunung Semeru. Kisah ini dialami oleh Farel dan teman-temannya. Di perjalanan menuju ke Gunung Semeru itu, Farel dan teman-temannya sempat bertemu dengan satu rombongan yang juga akan mendaki ke Gunung Semeru. Dan selama berada di Gunung Semeru, Farel dan teman-temannya ini sempat bertemu dengan satu orang yang bernama Munir. Dia sempat memberi alamat ke Farel dan teman-temannya. Selepas dari Gunung Semeru, Farel dan teman-temannya ini mendatangi alamat yang diberikan sama Munir. Tapi ternyata alamatnya itu adalah... Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Awal cerita, waktu itu Farel dan 3 temannya, ada Yasir, Fatih, dan Nanda. Mereka berempat ini memiliki hobi yang sama, yaitu hiking. Beberapa gunung yang ada di Jawa Timur sudah pernah mereka jajaki, kecuali satu, yaitu Gunung Semeru. Oleh karena itu, kali ini mereka berempat ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru. Ya, karena kurang komplit aja kalau belum menginjakan kaki di tanah tertinggi Jawa. Sehari sebelum hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya Farel, atau bisa dibilang base camp bagi mereka berempat, untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Rumah Farel memang bebas untuk teman-temannya. Seringkali teman-temannya itu menginap di situ. Setelah cukup lama membahas rencana itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi dengan tujuan untuk meminimalisir sesuatu yang akan menghambat perjalanan mereka nantinya, dan titik kumpulnya adalah di rumahnya Farel. Sore itu mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, ketika Farel sedang sibuk mempacking peralatannya, terlihat Yasir, Fatih, dan Nanda berbondong-bondong datang ke rumahnya. Farel yang pagi itu belum sempat mandi minta tolong pada teman-temannya untuk mempacking peralatannya. Sementara itu dia pergi mandi. Setelah selesai mandi dan segala macam persiapan, Yasir tanya ke teman-temannya, kita mau sarapan di mana? Di sini apa di perjalanan?" Farel memberi saran agar nanti saja di perjalanan, karena di daerah tempat tinggalnya Farel itu dia punya langganan warung makan yang cukup enak. Setelah persiapan sudah dirasa matang, mereka menggendong ranselnya masing-masing dan tidak lupa minta izin pada orang tuanya Farel yang waktu itu sedang sibuk masak makanan di dapur. Melihat mereka yang berangkat pagi-pagi, ibunya Farel bertanya, "Mau daki kemana lagi? Kok tumben pagi-pagi gini? Gak nunggu sarapan dulu?" Farel menjelaskan pada ibunya kalau mereka akan pergi ke Gunung Semeru. Berhubung jarak ke Gunung Semeru itu cukup jauh, maka dari itu mereka menyempatkan berangkat pagi-pagi. Ibunya Farel memang sudah terbiasa menerima izin dari Farel untuk pergi mendaki. Mereka mencium tangan ibunya Farel, kemudian memohon restu agar diberi keselamatan sampai kembali pulang. Setelah izin diberikan, mereka lekas berangkat. Mereka berangkat sekitar jam 8 pagi dengan mengendarai motor. Farel dibonceng menggunakan motornya Yasir dan Fatih berboncengan dengan Nanda. Di perjalanan, mereka mampir di warung makan langganannya Farel untuk sarapan. Di sini mereka sangat have fun, mengingat kali ini mereka akan mendaki ke Gunung Semeru.
Setelah perut sudah terisi, mereka lanjut berkendara lagi. Singkat cerita, setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di daerah Tumpang Malang. Sesampai di sana, mereka mampir di sebuah pasar untuk membeli logistik yang akan diperlukan untuk pendakiannya. Di pasar, mereka bertemu dengan dua orang yang baru datang. Sepertinya mereka juga akan mendaki ke Gunung Semeru karena terlihat dari pakaiannya dan tas carrier yang dia bawa. Sementara yang lain membeli logistik, Farel mendekati orang tersebut. Sambil basa-basi dia bertanya, "Mau daki kemana, Mas?" Salah satu orang dari grup itu menjawab, "Kita mau ke Semeru, Mas. Sampean juga mau ke Semeru?" "Iya, ini lagi mampir beli logistik dulu," jawab Farel. Farel ngobrol-ngobrol dengan rombongan itu. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, sepertinya mereka ini sudah berpengalaman di dunia pendakian. Dan ternyata mereka adalah orang daerah sini. Di sini mereka sedang menunggu satu temannya yang belum datang. Sebut saja mereka berdua adalah Mas Ali dan yang satunya Farel lupa namanya. Karena Farel dan teman-temannya ini belum ada pengalaman ke Gunung Semeru, dia berencana untuk ikut gabung saja sama Mas Ali. "Kebetulan, Mas, kita gabung ya. Soalnya saya dan teman-teman belum pernah ke sana sebelumnya." "Oh ya monggo, nggak apa-apa. Makin banyak makin seru. Kalau gitu logistiknya dibanyakin ya," jawab Mas Ali dengan bercanda. Sepertinya Mas Ali orangnya cukup seru, tapi tidak dengan teman yang satunya. Dia lebih sering diam dan sedikit cuek. Di saat mereka sedang terlibat obrolan yang cukup seru, teman-temannya Farel sudah selesai membeli logistik. Kemudian Farel memperkenalkan dua orang itu pada teman-temannya. Kita udah barengan nih, kenalin." Mereka semua pun berkenalan dengan Mas Ali dan temannya itu. Sambil menunggu satu temannya Mas Ali yang belum datang, mereka mempacking logistik yang dibeli tadi. Beberapa saat kemudian, temannya Mas Ali terlihat datang dengan menggunakan motor jadul, memakai jaket hitam, dan memakai helm cetok. Belum sempat temannya Mas Ali itu turun dari motor, Mas Ali mengajak yang lain untuk lanjut berkendara. Jangankan menyapa temannya Mas Ali itu, kenalan saja Farel belum sempat. Tapi tak apalah, nanti juga kenal sendiri, pikir Farel. Mereka lekas mengendarai motornya masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara di belakang grupnya Mas Ali. Selang beberapa saat kemudian, mobil truk menyerempet salah satu temannya Mas Ali, tepatnya di sebuah tikungan. Beberapa warga berdatangan untuk menepikan motor dan temannya Mas Ali yang tergeletak di tengah jalan. Melihat itu, mereka langsung menepi ke pinggir jalan dan berlari menghampiri Mas Ali dan beberapa warga yang sedang sibuk memberi bantuan pada temannya. Terlihat temannya Mas Ali itu luka parah. Helm cetok yang dipakainya itu lepas dari kepalanya hingga darah mengalir deras di bagian kepala, dan sebagian badannya ini tergores aspal hingga beberapa batu kecil terselip, dan sepertinya dia mengalami patah tulang. Farel lemas melihat darah yang mengucur deras karena dia ini memang orangnya takut sama yang namanya darah. Beberapa saat kemudian datanglah mobil ambulans. Farel dan yang lain ikut membantu mengangkat temannya Mas Ali itu ke dalam ambulans dan membawanya menuju ke puskesmas terdekat. Perjalanan mereka ke Gunung Semeru terpaksa tertunda. Farel dan teman-temannya ikut membuntuti ambulans menuju ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, temannya Mas Ali itu langsung diberi pertolongan, sementara Farel dan teman-temannya menunggu di ruang tunggu. Terlihat Mas Ali sangat terpukul karena kejadian ini.
Dia menghubungi pihak keluarganya dan memberitahukan pada Farel kalau temannya itu akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Terpaksa, Mas Ali membatalkan rencananya untuk pergi ke Gunung Semeru. Dia mengucapkan terima kasih banyak pada Farel dan teman-temannya karena sudah membantu membawa temannya ke sini. Lalu, Mas Ali mempersilahkan Farel dan teman-temannya itu untuk melanjutkan perjalanan ke Semeru, sementara dia akan tetap di sini untuk menemani temannya itu. Sebenarnya tidak enak bagi Farel untuk melanjutkan perjalanan ini, mengingat Mas Ali sedang terkena musibah seperti ini. Tapi di sisi lain, Farel dan teman-temannya juga tidak bisa terus di sini. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Lagi pula, pihak keluarga yang bersangkutan juga sudah datang waktu itu. Akhirnya dengan berat hati Farel pamit pada Mas Ali untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Dan Mas Ali berpesan untuk hati-hati di perjalanan. Setelah selesai bersalaman sama Mas Ali, mereka bergegas melanjutkan perjalanan lagi. Dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 siang. Di perjalanan, Farel masih terus terbayang-bayang darah yang mengalir dari kepala temannya Mas Ali tadi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka sampai di pintu gerbang TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sesampai di situ, mereka minta izin ke petugas. Dan sama petugas dipersilahkan untuk lanjut jalan tanpa dikenakan biaya. Mereka pun lanjut berkendara lagi melewati jalan bebatuan yang cukup terjal. Setelah itu, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat keren. Dengan pemandangan sebelah kiri adalah pegunungan Tengger Bromo. Dan di sebelah kanan sudah tampak jelas puncak Mahameru yang berdiri gagah. Melihat pemandangan yang sekeren ini, mereka berhenti sebentar untuk berdokumentasi dan menikmati pemandangan yang ada. Nah, nggak tahu kenapa, melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah itu, Farel tiba-tiba mempunyai firasat tidak enak. Seakan-akan dalam hatinya mengatakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Entah itu apa. Farel tidak memberitahu teman-temannya tentang itu. Dia berusaha membuang pikiran negatifnya dan menganggap mungkin ini adalah efek setelah melihat darah tadi. Dia berusaha berpikir positif. Bismillah, semua akan baik-baik aja. Setelah cukup berdokumentasi, mereka lanjut berkendara lagi menuju ke desa Ranupani. Sesampainya di sana, mereka diminta untuk memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang letaknya ada di sebelah lapangan. Setelah itu sama penjaga parkir ditunjukkan letak pos pendaftaran yang jaraknya cukup jauh dari tempat parkir itu. Mereka berjalan menuju ke pos pendaftaran. Sesampainya di sana, terlihat tidak begitu banyak pendaki yang akan naik, hanya ada beberapa saja. Kemudian mereka segera meminta izin pendakian ke pos. Dan di pos itu, Farel bertanya pada petugas tentang estimasi perjalanan. Kalau dari sini ke Ranukumbolo itu berapa jam, dan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati itu berapa jam. Menurut petugas, estimasi dari Ranupani ke Ranukumbolo membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Begitupun dari Ranukumbolo ke Kalimati. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat, tergantung kemampuan masing-masing. Berhubung waktu itu masih jam 2 siang, mereka berencana untuk langsung berangkat siang ini juga, dengan harapan bisa sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Oh iya, di tahun 2014 itu masih belum diwajibkan booking online. Mungkin masih belum begitu ramai atau bagaimana. Jadi pendaki kalau ingin mendaki bisa langsung berangkat setelah izin. Setelah selesai mengisi form pendaftaran, mereka istirahat sebentar di sebelah pos untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan tadi. Mereka istirahat sambil ngerokok dan membahas kejadian yang menimpa temannya Mas Ali tadi. Semoga dia diberi kesembuhan.
Kurang lebih 30 menit istirahat, mereka memulai perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam sampai di Ranukumbolo dan bisa bermalam di sana. Perjalanan dimulai sekitar pukul setengah 3 sore. Selama di perjalanan menuju ke Ranukumbolo itu mereka sangat have fun dan tidak ada kendala sama sekali hingga sampai di Ranukumbolo sekitar pukul 6 sore. Melihat danau yang seluas itu mereka takjub. Ya, walaupun danaunya ini tidak terlihat begitu jelas karena sudah cukup gelap. Terlihat di ujung danau tersebut sudah banyak warna-warni tenda dari pendaki lain yang sedang ngecamp. Mereka pun segera menuju ke sana dan mendirikan tenda untuk bermalam. Dinginnya Ranukumbolo malam itu membuat mereka tidak betah lama-lama berada di luar tenda. Setelah satu tenda berkapasitas 4 orang sudah didirikan, mereka langsung masuk dan memasak di teras tenda. Setelah itu mereka langsung tidur. Keesokan harinya, mereka dibuat kagum dengan indahnya pemandangan sunrise di Ranukumbolo. Pagi itu mereka menikmati dinginnya Ranukumbolo ditemani segelas kopi. Setelah puas menikmati semua itu, mereka memasak buat sarapan dan sesekali menyapa pendaki lain yang berada di sekitarnya. Karena pagi itu suasana di Ranukumbolo sangat sejuk, mereka memutuskan untuk istirahat dulu di Ranukumbolo dan melanjutkan perjalanan nanti siang. Mereka santai-santai dulu sambil ngopi dan mengobrol dengan pendaki yang ada di sebelah tenda mereka. Mereka para pendaki itu tujuannya hanya di Ranukumbolo saja. Setelah cukup dengan istirahatnya, sekitar jam 11 siang mereka mengemasi tendanya dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Sebelum meninggalkan Ranukumbolo, mereka berpamitan dengan pendaki yang ada di sebelah mereka tadi. Perjalanan dilanjutkan sekitar jam setengah 12 siang. Mengingat hari itu masih siang, mereka berjalan sangat santai. Hingga tidak terasa, mereka menjumpai sebuah papan yang menunjukkan kalau mereka sudah sampai di area Cemoro Kandang. Di situ mereka melihat ada satu orang yang sedang istirahat dan duduk seorang diri, tepat di bawah papan petunjuk. Mereka menghampirinya, sekalian juga akan istirahat. Sesampainya di situ, mereka menyapa satu orang yang sedang duduk itu. "Sendirian aja mas, apalagi nunggu teman?" tanya Farel. Dan orang itu menjawab dengan ramah. "Iya, saya sendirian. Awalnya sih sama teman, tapi mereka nggak jadi naik." Di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang. Nama pendaki itu adalah Munir. Dia berasal dari Malang. Orangnya asik kalau diajak ngobrol dan humoris. Dia lebih tua dari Farel beberapa tahun. Sepertinya Mas Munir ini adalah pendaki senior karena terlihat dari cara berpakaiannya. Mereka kemudian menawari Mas Munir untuk jalan bareng dan Mas Munir pun tidak keberatan. Setelah cukup istirahat di Cemoro Kandang, mereka lanjut berjalan lagi dengan Mas Munir. Di sepanjang perjalanan, Mas Munir banyak bercerita pada mereka tentang pendakian-pendakiannya sebelumnya. Menurut Mas Munir, dia baru pertama kalinya mendaki ke Gunung Semeru. Mendengar itu Farel dan teman-temannya heran. Kok bisa baru pertama kalinya mendaki ke Gunung Semeru? Padahal rumahnya Mas Munir ini letaknya tidak jauh dari Gunung Semeru. Alasannya sih sederhana katanya. Justru karena dekat itu, Mas Munir kurang tertarik untuk mendaki ke Gunung Semeru. Kalau dipikir-pikir benar juga sih alasan yang diberikan Mas Munir itu. Orang yang tinggal di dekat gunung lebih memilih untuk mendaki ke gunung lain daripada ke gunung yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sesampai di situ, Farel dan teman-temannya mendirikan tenda. Sementara Mas Munir, dia pamit untuk pergi ke suatu tempat. Setelah tenda didirikan, mereka membuat kopi. Dan terlihat
beberapa pendaki yang ada di Kalimati waktu itu berbondong-bondong untuk berjalan turun. Sepertinya mereka sudah habis dari puncak. Sambil menikmati kopi, mereka memperhatikan puncak Mahameru yang sudah tampak jelas di hadapan mereka. Sambil berpikir, ini beneran ya kita akan naik ke sana? Seakan-akan mereka tidak percaya kalau sekarang mereka sudah berada di sini. Perjalanan ke puncak Mahameru memang sudah dekat, tapi ini adalah bagian yang terberat, di mana semua pendaki harus ekstra berhati-hati untuk mencapai puncak itu. Sore itu mereka berjalan keliling Kalimati untuk menyapa pendaki lain yang sedang camp. Dan sore itu, mereka tidak bertemu dengan Mas Munir. Entah dia ngecamp di mana. Mereka menganggap mungkin Mas Munir sudah berjalan ke atas untuk ngecamp di Arcopodo. Karena setahu Farel, di Arcopodo juga bisa digunakan untuk ngecamp, tapi itu tidak disarankan karena cukup bahaya. Seringkali abu vulkanik dari kawah Gunung Semeru turun ke area Arcopodo. Setelah puas berkeliling, mereka kembali ke tenda untuk masak makanan. Setelah itu, mereka makan untuk mengisi tenaga yang tadi sempat terkuras habis. Setelah selesai makan itu, mereka berdiskusi untuk kelanjutan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Menurut beberapa artikel yang sebelumnya dibaca Farel, untuk sampai ke puncak Mahameru bisa dilakukan mulai jam 11 malam. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk tidur dulu sebelum nanti jam 11. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Yasir nyeletuk. Kayaknya aku nggak asing deh sama Mas Munir tadi. Emang kamu pernah ngelihat Mas Munir di mana? Kalian inget nggak dengan temannya Mas Ali kemarin? Perasaan dia mirip banget loh. Temannya Mas Ali yang mana? Yang kecelakaan kemarin itu. Emang kamu gak merhatiin kemarin? Hus, jangan ngawur. Orang dia sedang dirawat kok. Lagian boro-boro mau ngeliat wajahnya. Ngeliat darah aja, aku udah keringat dingin kemarin. Sebelumnya mereka memang tidak begitu memperhatikan wajah dari temannya Mas Ali. Namanya pun mereka tidak tahu karena Mas Ali tidak sempat memperkenalkannya. Setelah berdiskusi itu, mereka memutuskan untuk tidur agar nanti perjalanan ke puncak mereka bisa fit. Singkat cerita, ketika sedang tidur mereka terbangun oleh suara pendaki yang membangunkannya. Mas bangun mas, mau summit nggak? Farel yang bangun terlebih dahulu segera membangunkan teman-temannya. Setelah itu dia membuka pintu tenda. Dan ternyata yang membangunkan itu adalah Mas Munir. Melihat itu Farel kaget. Karena Farel mengira Mas Munir ini tidak ngecamp di Kalimati, tapi ternyata dia masih ada di sini. Loh, Mas Munir? Tak kirain nggak ngecamp di Kalimati loh mas. Aku tadi ngecamp di ujung sana, ucap Mas Munir sambil menunjuk ke arah hutan. Setelah bangun itu Farel melihat jam dan waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Terlihat para pendaki lain sedang bersiap-siap dengan tujuan yang sama, yaitu akan summit ke puncak. Mereka pun mempersiapkan diri dan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Setelah persiapan sudah matang, mereka berdiri melingkar untuk berdoa. Dan perjalanan pun dimulai tepat pukul 11:30 malam dipimpin oleh Mas Munir. Singkat cerita, matahari sudah terbit ketika mereka sampai di jalur rok bebatuan. Melihat pemandangan samudera di atas awan, mereka berhenti sejenak dan Farel merasa sangat senang, begitu juga dengan teman-temannya. Tapi tidak dengan Mas Munir. Dia tampak biasa saja, bahkan seperti terlihat murung. Mungkin waktu itu dia sedang kecapean. Melihat puncak yang sedikit lagi sudah sampai, mereka lanjut berjalan lagi hingga sampai di puncak tepat pukul 5:30 pagi. Sesampai di puncak,
Farel dan teman-temannya langsung bersujud syukur karena sudah bisa menginjakan kakinya di tanah tertinggi Jawa, Puncak Mahameru. Di puncak itu mereka berfoto-foto untuk mendokumentasikannya. Ketika sedang asik dokumentasi, mereka melihat Mas Munir ini sedang duduk di sebelah batu. Sepertinya Mas Munir tidak begitu senang dengan semua ini. Farel meninggalkan teman-temannya yang masih sibuk berdokumentasi. Dia berjalan menghampiri Mas Munir. Sesamanya di situ, Mas Munir ini terlihat pucat. Sepertinya dia sedang tidak sehat. Mas, sampean kenapa kok pucat gitu? Gak apa-apa, aku cuman mikir, andai kemarin teman-temanku ikut, kita bisa berdiri bersama di sini. Farel menaruh prihatin sama Mas Munir. Dia berusaha menghiburnya. Udah gak apa-apa mas, lain waktu kan masih bisa kesini lagi. Lagian gunungnya juga gak bakal pindah. Mas Munir yang tadinya humoris sekarang jadi pendiam. Sepertinya dia benar-benar menginginkan teman-temannya berdiri bersama di atas puncak Mahameru. Lalu, Farel coba mengajak Mas Munir untuk ikut berfoto-foto sama mereka. Tapi dia tidak mau. Dia masih tetap murung, tampak seperti sedang sakit. Karena memang tidak mau, Farel meninggalkan Mas Munir dan kembali berfoto-foto dengan temannya. Setelah puas berfoto-foto, Farel mencari Mas Munir yang waktu itu sudah tidak terlihat berada di puncak. Melihat Mas Munir yang sudah tidak ada di puncak, Farel bertanya pada teman-temannya, Mas Munir tadi kemana ya? Tapi teman-temannya Farel tidak ada yang tahu, karena dari tadi mereka tidak begitu memperhatikan Mas Munir karena sedang asik berdokumentasi. Karena memang tidak melihat Mas Munir, Farel menganggap mungkin Mas Munir sudah turun duluan dan mereka pun segera kembali turun. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di Kalimati. Sesampai di situ mereka melepas lelah di depan tenda, kemudian lanjut masak makanan untuk sarapan. Nah, ketika sedang masak, tiba-tiba Mas Munir datang sambil menggendong tas ransel. Lalu dia bilang, Rek, makasih ya udah mau bareng sampai puncak Mahameru. Iya mas, sama-sama. Aku pamit dulu, aku gak bisa turun bareng kalian. Loh, gak bareng aja mas? Ini kita lagi masakin buat sarapan loh. Udah, makasih. Aku udah sarapan tadi di sana. Kalau gitu ya udah mas, hati-hati ya. Sebelum berjalan turun, Mas Munir meminta pada mereka, Kalian nanti pulangnya lewat Tumpang toh. Mampir ke tempatku ya, ke alamat ini. Mas Munir menyebutkan sebuah alamat dan meminta mereka untuk mampir ke sana. Farel mengiyakan permintaan Mas Munir itu dan menulis alamat yang disebutkan Mas Munir tadi itu di handphonenya agar tidak lupa. Setelah memberikan alamat itu, Mas Munir bilang lagi, Aku tunggu lo ya. Awas kalau kalian gak mampir. Serentak mereka semua menjawab siap. Setelah itu Mas Munir berjalan turun, meninggalkan Farel dan rombongannya. Karena memang alamat yang diberikan Mas Munir itu satu arah dengan perjalanan pulang, mereka sepakat untuk mampir dulu nanti kalau pulang. Setelah selesai masak dan makan, mereka berkemas kemudian berjalan turun. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di Ranukumbolo sekitar pukul 12 siang. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar, dan di Ranukumbolo itu Yasir sempat bilang ke teman-temannya, Mas Munir kok kalau turun cepet banget ya? Masa ya nggak istirahat dulu di sini? Buru-buru mungkin Sir. Kalau nggak buru-buru dia nggak bakal turun duluan tadi, jawab Farel. Setelah cukup istirahat di Ranukumbolo, mereka melanjutkan perjalanan turun dan sampai kembali di Ranupani sekitar pukul 3 sore. Sesampai di situ mereka bersih-bersih badan, dilanjut istirahat sebentar, kemudian kembali ke parkiran
untuk mengambil motor, kemudian kembali pulang. Mengingat tadi mereka diminta Mas Munir untuk mampir ke tempatnya. Sesampai di area Tumpang, mereka mencari alamat tersebut. Setelah tanya ke beberapa penduduk setempat, akhirnya alamat itu ditemukan. Dan alamat yang diberikan Mas Munir itu ternyata bukan rumah, base camp, ataupun semacamnya, melainkan sebuah pemakaman. Melihat itu adalah pemakaman, mereka benar-benar kaget. Kenapa Mas Munir memberikan alamat pemakaman pada mereka? Tidak lama kemudian, terlihat ada seseorang yang baru saja keluar dari pemakaman tersebut, yang tidak lain adalah Mas Ali, dengan penampilan seperti habis nyekar. Melihat keberadaan Mas Ali di situ, mereka semakin kaget dan saling melihat. Apa jangan-jangan? Tapi semoga saja tidak. Lalu, Farel berteriak memanggil Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali yang sudah kenal dengan mereka langsung menghampirinya. Lalu dia bertanya, Loh, kalian pada ngapain di sini? Udah pulang dari Semeru? Udah Mas, di Semeru tadi kita ketemu sama orang dan memberi kami alamat. Setelah kami datangi, ternyata alamatnya ini adalah pemakaman dan gak sengaja ketemu sama sampean. Sampean sendiri ngapain di sini? Siapa yang meninggal? Temen yang kemarin, nyawanya gak bisa diselamatkan. Mendengar itu mereka turut berduka cita. Lalu, Mas Ali bertanya siapa yang memberikan alamat itu hingga membawa mereka sampai ke sini. Farel pun memberitahu kalau selama di Gunung Semeru tadi dia ketemu sama seseorang yang bernama Munir yang mendaki bareng dengan rombongannya. Dan dia juga memberi alamat hingga mereka sampai ke sini. Mendengar penjelasan dari Farel, Mas Ali tampak gugup. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak di sini. Kemudian, Mas Ali mengajak Farel dan teman-temannya itu untuk pergi ke sebuah warung kopi. Sesampai di situ, Mas Ali bertanya lebih jauh tentang ciri-ciri orang yang bernama Munir yang ikut mendaki bareng mereka. Farel pun menjelaskan dengan detail tentang Munir pada Mas Ali. Lalu, Mas Ali menunjukkan sebuah foto di handphonenya dan lanjut bertanya, "Apa orangnya kayak gini?" Melihat foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali itu, mereka semua benar-benar kaget. Karena ternyata Munir yang ikut mendaki bersama mereka ke Gunung Semeru itu mirip banget dengan foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali. Farel pun bertanya, apakah Mas Ali kenal dengan yang namanya Munir? Lalu, Mas Ali menjelaskan kalau orang yang bernama Munir itu adalah temannya yang kemarin kecelakaan ketika akan berangkat ke Gunung Semeru. Mendengar penjelasan dari Mas Ali, mereka benar-benar syok. Berarti Munir yang mendaki bersama mereka tadi sebenarnya sudah meninggal. Setelah itu Farel meminta pada Mas Ali untuk mengantarkan dia dan teman-temannya ke makam Mas Munir untuk berziarah dan mendoakannya semoga beliau tenang di sisinya. Setelah berziarah itu mereka pamit sama Mas Ali untuk kembali pulang karena mengingat waktu itu sudah malam. Dan setelah kejadian itu, tali silaturahmi antara Farel dan teman-temannya terjalin dengan Mas Ali. Pada kesempatan berikutnya, mereka jadi sering mendaki bareng. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami Farel dan teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Semeru. Mari sejenak kita berdoa untuk Mas Munir. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.